Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai minyak. Minyak yang selalu kita gunakan setiap hari. Ternyata ada minyak yang cukup bagus, yang tidak terlalu berdampak kepada kerusakan kesehatan kita. Kita akan membahas bersama pakarnya, yaitu Profesor Dr. Nur Indrawati Liputo, MSc, PhD, SPGK. Assalamualaikum, Prof. In. Waalaikumsalam, Prof. Del. Ya, sehat-sehat ya. Bertemu lagi. Ya, alhamdulillah. Masih cerah. Ya, Prof. In. Ya. Kita ini tidak bisa lepas nih dari minyak gitu ya. Semua makanan kita hampir semua memakai minyak. Kalau enggak enak, itulah selera orang kita ya. Datang ke Indonesia. Tapi ada pula dia mau makan enak, mau pakai minyak, tapi enggak mau berat badannya naik. Nah, ini apa Prof. In sarannya ini? Minyak yang bagaimana yang tidak membuat gemuk? Silakan Prof. In. Sebenarnya kan tidak ada minyak yang tidak bisa bikin gemuk. Oke. Jadi kita di pasaran pada saat sekarang ini ada berbagai macam minyak, ya kan? Kalau dulu terkenal sekali minyak jagung, ada minyak bunga matahari, kemudian ada minyak sawit, dan dulu sekali ada lagi minyak kelapa, ya kan? Nah, dari berbagai macam jenis minyak-minyak itu, ya kan? Sebenarnya ada minyak yang tidak membuat gemuk lah, begitu namanya ya, karena yaitu minyak kelapa. Kenapa begitu? Karena minyak kelapa ini dia kalau dari sudut biokimia begitu ya. Nah, dia langsung masuk masuk ke hepar namanya, kemudian jadi energi. Oke. Makanya kalau makan minyak kelapa, suhu tubuh kita jadi lebih tinggi. Ya. Sedangkan minyak-minyak yang lain itu ya seperti yang disebut tadi itu minyak-minyak yang selain minyak kelapa, minyak tidak jenuh namanya. Nah itu dia relatif lebih panjang perjalanannya dalam tubuh kita ya kan. Dan oleh karena dia panjang, dia juga sebagian akan lebih mudah menjadi sel lemak, disimpan menjadi sel lemak. Jadi nenek moyang kita itu ya memakan kelapa itu memang mereka juga dulu bekerja keras, jarang ada yang gemuk begitu. Sekarang ini kita makan gorengan dikit udah jadi gemuk. Ya. Baru makan beberapa potong langsung kelihatan di tubuh, di perut kita gitu ya. Jadi begitu Prof. Del. Ada minyak yang sebenarnya relatif tidak membuat gemuk, yaitu minyak kelapa. Oke. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu, nenek dulu membuat minyak itu bukan dibeli, dibikin dari kelapa ya. Itu mungkin maksudnya minyak kelapa ya. Ya, minyak kelapa yang seperti itu, Prof. Del. Yang dibuat dari santan terlebih dahulu, ya kan? Jadi kita bikin santan, nah kemudian diolah, kemudian bagian jadi minyak, ya kan? Kemudian yang lain itu menjadi yang manis itu kan, yang kalau kita makan itu manis, dia manis oleh karena ada karbohidrat di dalamnya, jadi ada gula, jadi memang jadi lebih manis. Nah minyak yang seperti itu minyak bagaimana dia harum ya kan, dia wangi harum karena memang baru juga, tapi kalau sudah lama-lama jadi tengik juga ya kan, apalagi karena dia ada air di dalamnya, lama-lama bikin tengik juga. Nah, minyak yang seperti itu adalah minyak yang kita sebut kalau di dalam ilmu biokimia, minyak yang tidak menggemukkan, karena sebagian besar dia langsung menuju ke hati kita, ke pusat metabolisme kita, dan diubah menjadi sebagian besar menjadi 90% jadi energi. Tapi kalau dimakan tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Ya.
kita sehari itu butuh kira-kira sebenarnya 15% dari makanan yang kita makan itu adalah minyak. Tapi Prof. Del mungkin tidak tahu, mungkin saya kira tidak tahu. Sebagian besar orang Indonesia pada saat sekarang ini sudah mengkonsumsi lemak itu, minyak itu, atau lemak lah, lebih dari kebutuhannya. Kita hanya 25% apanya butuhnya. Sekarang ini ada 35% dari total makanan yang dia makan itu dari lemak. Itu berbahaya sekali. Para pemirsa sekalian, sahabat sehat, ternyata ada minyak kelapa dijual orang. Jadi kalau bagi ibu-ibu, anak-anak gadis sekalian, ya mau menggoreng-goreng, pakailah minyak kelapa supaya berat badan tidak naik ya, Prof. ya. Tapi kan harus hati-hati juga. Jadi begini apanya ya, pesan yang sebenarnya adalah sebaiknya memang kita memakan minyak kita itu dari kelapa. Sebaiknya, ya kan? Walaupun saya tahu harga lebih mahal daripada yang produk massal, ya kan? Minyak satu lagi, minyak kelapa sawit itu kan produk massal, itu sudah yang lebih murah. Nah, jadi tetap saja minyak itu harus dimakan, tidak boleh banyak, sesuai kebutuhan saja. Kita makan itu 60% harus karbohidrat, 15% itu adalah protein, dan 25% adalah lemak. Hanya 25% saja. Kalau dimakan, jadi yang paling baik itu adalah mengganti minyak yang kita makan sehari sekarang ini dengan minyak goreng, dengan minyak kelapa, atau menyantan. Kalau menyantan itu, saya punya itu, Prof. Dan punya resep gitu ya, resep dengan menyantan saja ya. Jadi maksudnya makan pagi, makan siang, makan malam, saya susun resep yang hanya sekitar 1.200 kalori. Dengan apa? Dengan makanan Minang. Jadi maksudnya orang bilang kalau makanan Minang itu pasti tinggi lemak lah, kayak rendang yang berminyak-minyak gitu kan. Tidak sebenarnya. Makanan Minang juga resep Minang gitu ya. Itu juga bisa dan dengan menyantan. Apanya? Tidak menggoreng boleh ya kan, misalnya menggoreng kemudian kita ganti dengan minyak kelapa itu boleh saja ya kan. Yang tidak boleh, Prof. Del, itu adalah penggunaan yang berlebih-lebihan dari minyak kelapa. Iya, baik Prof. Ya, jangan berlebihan. Ganti minyak goreng sekarang dengan minyak kelapa. Jangan lupa sayur juga penting ya, Prof. ya. Iya, tapi kan mengganti, berlebih-lebihan, salah satu contoh berlebih-lebihan dari memakai minyak itu adalah memakan minyak seperti minum obat, seperti minum obat batuk sehari gitu ya. Itu tidak disarankan oleh ahli gizi manapun ya kan, meminum minyak seperti meminum obat batuk, tapi menggunakan minyak yang baik untuk mengganti minyak yang tidak baik. Nah, itu yang boleh, itu yang disarankan. Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya, bahwa minyak kelapa salah satu pilihan yang cukup sehat ya, yang rendah lemaknya dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain. Dan tentu juga jangan berlebihan juga, apalagi ada yang diminum seperti minum obat ya. Begitu ya, Prof. ya. Minyak kelapa itu dia ada banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa minyak kelapa itu mempunyai efek dari penelitian eksperimental, itu mempunyai efek antivirus. Antivirus ya. Iya, ada juga ada antivirusnya ya. Kemudian juga selain tadi dia tidak menggemukkan ya kan, relatif tidak menggemukkan, dia juga punya efek sedikit antivirus ya. Kemudian juga dia terhadap kulit, kalau pemakaian topikal itu juga dia punya efek seperti pelembab. Pelembab ya. Oke, wah banyak sekali nih sebetulnya kelapa di negara kita ini berjubel ya, pohon kelapa di pantai. Baik, Prof. Jadi ibu-ibu sekalian, anak-anak gadis ya, jangan salah ya dengan gemuk ya, pilihlah minyak untuk menggoreng itu minyak kelapa. Nah, dia juga bisa bersifat antivirus ya, apapun virus ya. Kemudian
dia juga berefek untuk melembutkan kulit ya, Proin ya. Aduh, ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat sehat kita sekalian ini, terutama yang ibu-ibu dan anak gadis. Terima kasih Prof. In atas pencerahannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya, Prof. In. Salam sehat selalu ya. Terima kasih sama-sama, Prof. Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.